Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimin. Pada pertemuan kali ini saya akan sedikit membahas tentang isu-isu pemerintahan yang masih hangat dibahas oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kali ini saya akan mengangkat dua isu, ya teman-teman. Isu yang pertama adalah kelangkaan minyak goreng. Yang kedua itu mahalnya bahan bakar minyak. Dalam hal ini Pertamax dan langkahnya Pertalite. Oke teman-teman, di sini saya akan terlebih dahulu membahas tentang kelangkaan minyak goreng. Negara, kita perlu ketahui bersama bahwa negara Indonesia ini merupakan negara yang terkenal dengan rempah-rempahnya. Dalam hal ini sumber daya alam yang melimpah. Hal ini disebabkan karena negara Republik Indonesia terletak di dalam garis khatulistiwa, sehingga bagian besar wilayah yang ada di negara Indonesia ini itu tanahnya bisa dikatakan subur. Sumber daya alam yang melimpah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan adanya sumber daya ini merupakan tanggung jawab bagi pemerintah dalam hal ini pemerintah Indonesia dan masyarakat untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, lanjut. Tetapi di berbagai daerah dalam beberapa bulan akhir-akhir ini mengalami kelangkaan minyak goreng di pasaran, sehingga menyebabkan harga minyak goreng naik 2 atau 3 kali lipat. Meski pemerintah melakukan berbagai kebijakan dari pengaturan batas kuota ekspor sawit hingga mengatur distribusi minyak goreng serta menindak menimbun produk minyak goreng, kelangkaan minyak goreng di pasaran tetap saja terjadi sehingga terdapat antrian panjang ibu rumah tangga untuk dapat membeli minyak goreng dengan harga di atas normal. Selain banyak produk yang dijual ke luar negeri, kelangkaan diperparah dengan banyaknya pedagang yang bermain dan mencari keuntungan di balik kelangkaan minyak goreng ini, sehingga proses distribusinya pun menjadi tidak berjalan dengan lancar. Namun, dalam banyak kasus sering kita temukan terjadi banyak penimbunan minyak goreng sehingga mengakibatkan proses distribusi yang tidak lancar. Permasalahan kelangkaan minyak goreng ini yang menjadi pertanyaan adalah kenapa di negara Indonesia ini bisa mengalami kelangkaan minyak goreng, sementara negara Indonesia ini kita ketahui bahwa merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Lantas apa yang membuat minyak goreng ini menjadi langka dan mahal? Di daerah Indonesia yang paling banyak menghasilkan kelapa sawit yaitu di bagian Sumatera dan Kalimantan. Lantas kelangkaan minyak goreng ini membuat resah bagi kalangan ibu-ibu. Bagi ibu, minyak goreng merupakan kebutuhan mendasar dalam menggoreng. Dengan langkanya minyak goreng ini, banyak ibu-ibu yang rela bergesek-gesekan dorong-dorongan untuk mendapatkan minyak ini. Tetapi malangnya ada seorang ibu di Kalimantan yang meninggal akibat antrian dan dorongan dalam antrian minyak ini. Sementara kita ketahui bersama bahwa di daerah Kalimantan ini merupakan daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Seharusnya ini merupakan tanggung jawab pemerintah. Kejadian ini merupakan kelalaian pemerintah dalam mengontrol dan mengendalikan kebutuhan masyarakat. Di sini masyarakat saya rasa membutuhkan solusi, bukan teori-teori yang selalu saya lihat pemerintah saling adu argumentasi tentang permasalahan minyak ini. Masyarakat itu saya rasa butuh solusi, bukan halusinasi. Mengatasi lonjaknya harga minyak goreng dan kelangkaan produk terutama di pasaran, seharusnya pemerintah lebih gencar
melakukan operasi pasar serta melakukan berbagai langkah inovatif, misalnya dengan memotong jalur distributor sehingga bisa menaikkan harga minyak, melakukan pengawasan terhadap pelaku-pelaku usaha termasuk konsumen, jangan sampai penimbunan terjadi di level konsumen. Ya teman-teman, itulah permasalahan minyak goreng yang saya bahas. Untuk memanfaatkan waktu, kita beralih pada isu kedua, yaitu mahalnya bahan bakar minyak. Oke, bahan bakar minyak merupakan salah satu pendukung paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Isu kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax sungguh meresahkan warga, apalagi naiknya juga tidak sedikit. Hal ini terjadi jika akan berdampak sangat besar di semua sektor seperti sektor sandang dan pandang, dan dapat juga menyebabkan inflasi yang cukup besar dan tentunya membuat kepanikan di masyarakat. Dan yang parahnya, mungkin masyarakat bisa saja turun ke jalan dengan massa yang cukup besar untuk akan hal itu. Dalam hal ini, pemerintah tidak bisa sendiri dalam mengkaji dan mengevaluasi harga BBM ini. Tentu diperlukan kerjasama yang kuat antara masyarakat dan pemerintah, karena BBM kita ketahui bahwa merupakan salah satu pendukung utama dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena kelangkaan minyak goreng ini yang terjadi seperti kelangkaan seperti terjadi kemarin itu secara bersamaan terjadi juga dengan kelangkaan Pertalite yang saat ini ramai diperbincangkan. Entah apakah ini kesalahan kebijakan pengaturan harga yang dilakukan pemerintah atau hanya permainan industri belaka untuk mengerek cuan atau keuntungan. Kemudian yang menjadi masalah masyarakat dengan mahalnya bahan bakar minyak ini, yaitu kelangkaan atau kekurangan stok BBM di sejumlah daerah di tanah air. Berbagai masalah pun muncul di balik kelangkaan ini. Setelah minyak yang langka disusul dengan harga bahan bakar minyak yang naik. Kenaikan harga BBM ini jenis Pertamax dan kelangkaan Pertalite ini berdampak besar bagi kendaraan roda 4 dan roda 2, apalagi bagi masyarakat yang bermata pencarian, terutama para driver. Yang menjadi pertanyaan di sini, kenapa produk yang disubsidi pemerintah menjadi langka? Ada apa dengan pemerintah ya? Rakyat Indonesia sepertinya harus bersabar menunggu lahirnya seorang pemimpin yang membuat kebijakan luar biasa, yaitu menurunkan harga BBM dan menurunkan harga sembako. Oke teman-teman, itulah hasil yang saya jelaskan pada pertemuan kali ini tentang isu-isu pemerintahan yang masih hangat dibahas oleh seluruh masyarakat Indonesia. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.